Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengawas dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke rekan-rekan sekalian, seiring dengan bergantinya tahun 2023 ke tahun 2024, ada hal baru yang harus diimplementasikan terkait dengan peran pengawas madrasah. Perubahan ini didukung dengan Peraturan Direktur Jenderal 4831 tahun 2023. Perubahan ini secara teknis kita rasakan adalah ketika kita sebelumnya para pengawas madrasah cenderung lebih berperan sebagai pengendali, dan pada tahun 2024 maka para pengawas lebih berperan sebagai pendamping. Ada sebuah quote yang mengatakan pikiran kita tumbuh, berkembang, meluas, dan makin tajam hanya jika diperkenalkan dengan hal-hal yang baru. Oke rekan-rekan sekalian, aplikasi perencanaan pendampingan madrasah ini kami susun dalam rangka upaya untuk membantu mengimplementasikan siklus pendampingan pada tahap 1. Rekan-rekan sekalian, pendampingan adalah kegiatan pengawas madrasah di dalam membersamai kepala madrasah dalam peningkatan kapasitas mutu dan layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi dan metode yang relevan. Dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan membersamai kepala madrasah, meningkatkan kapasitas mutu dan layanan, itu kita perlu berupaya menggunakan strategi dan metode yang relevan. Penggunaan metode dan strategi yang relevan ini bermanfaat bagi pengelolaan madrasah oleh kepala madrasah. Siklus pendampingan kepala madrasah oleh pengawas madrasah itu terdiri dari 4 siklus pendampingan. Di antaranya yang pertama adalah perencanaan pendampingan. Kemudian yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, serta keempat, pelaporan pendampingan. Oke rekan-rekan sekalian, untuk keempat siklus itu kami akan menyediakan beberapa aplikasi. Di antaranya adalah aplikasi kita di dalam merencanakan kegiatan pendampingan kepala madrasah oleh pengawas madrasah. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perencanaan pendampingan, tahapan-tahapan yang kita lalui, yang pertama adalah melakukan refleksi komitmen perubahan. Kemudian yang kedua, menentukan strategi pendampingan. Selanjutnya yang ketiga, menentukan metode pendampingan. Sedangkan yang keempat, menyusun dokumen rencana pendampingan. Serta yang kelima, mengirimkan dokumen rencana pendampingan ini kepada Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah Kepala Kantor Kementerian Agama. Oke rekan-rekan sekalian, tanpa berpanjang lebar, berikut adalah tampilan dari aplikasi pendampingan pengawas tahun 2024. Rekan-rekan sekalian, silakan ikuti tutorialnya untuk dapat mengimplementasikan di dalam kegiatan kepengawasan kita. Jangan lupa rekan-rekan sekalian, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, kasih komentar, dan terima kasih sekali kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi membangun aplikasi ini sehingga menjadi aplikasi yang dapat digunakan oleh rekan-rekan pengawas se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan sekalian,
Ini adalah aplikasi untuk tahap pertama kegiatan kepengawasan yang akan digunakan untuk siklus pendampingan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Hasil daripada siklus tahap yang pertama ini adalah dokumen perencanaan pendampingan. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama yang akan dilakukan adalah pengisian data pengawas. Berikut adalah data pengawas yang harus diisi di dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah data nama pengawas, berikut identitas lainnya. Kemudian yang kedua adalah data madrasah dampingan. Mohon maaf, ini masih tertulis binaan, kita ganti data madrasah dampingan. Di dalam aplikasi ini kita telah menyediakan 30 baris untuk menginput data nama-nama madrasah. Silakan untuk yang madrasah dampingannya kurang dari 30 bisa langsung pakai, tetapi untuk yang madrasah dampingannya lebih dari 30 maka boleh menggunakan 2 aplikasi atau 3 aplikasi kalau memang jumlah dampingannya jauh melampaui angka 30. Ya. Tahap yang kedua adalah kita melaksanakan analisis tingkat kesadaran. Kita gunakan alat bantu yang pertama, yakni untuk merefleksikan komitmen perubahan berupa pertanyaan pemantik utama dan pertanyaan pemantik lanjutan untuk menggali kesadaran kepala madrasah melaksanakan refleksi. Ada 2 pertanyaan utama, yakni apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan. Yang kedua, bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pertanyaan utama ini kita bantu dengan pertanyaan pendalaman untuk eksplorasi. Pertanyaan-pertanyaan ini kita berikan kepada para kepala madrasah sekitar bulan Januari untuk dapat melihat komitmen kesadaran yang dimiliki oleh kepala madrasah. Bagaimana cara mengisinya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak harus saklek ditanyakan dengan pertanyaan apa adanya yang ada di sini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian mengembangkan komunikasi yang baik, membahasakan pertanyaan-pertanyaan ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan versi Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan-pertanyaan pendalaman untuk eksplorasi ini bentuknya adalah pertanyaan terbuka. Namun dengan pola penilaian tertutup. Misalnya ketika kita bertanya, apa sebenarnya kendala yang Anda hadapi? Jika kepala madrasah itu menunjukkan kesadaran dalam melaksanakan refleksi kegiatan sebagai kepala madrasah yang baik, maka beri penilaian dengan tanda checklist. Kita sudah menyediakan, ada tanda list di samping ini. Klik saja. Kalau jawabannya merupakan bentuk kesadaran refleksi diri yang positif oleh kepala madrasah, kita pilih tanda centang. Tetapi kalau memberikan jawaban yang kurang merefleksikan kesadaran, maka kita beri tanda tanya. Demikian seterusnya, pertanyaan-pertanyaan seterusnya kita buatkan seperti ini, kayak gitu, sampai ke bawah. Ingat rekan-rekan sekalian, ini ada nama-nama madrasah dampingan kita sudah tercantum di sini. Jawaban
kita sesuaikan dengan nama madrasah dampingan yang ada di atasnya. Oke rekan-rekan sekalian, selanjutnya analisa tingkat kapasitas. Analisa tingkat kapasitas masih kita berikan sebagai alat bantu pertanyaan yang kedua berupa refleksi komitmen perubahan. Berupa pertanyaan pemantik dan pertanyaan lanjutan untuk menggali kapasitas kepala madrasah di dalam memimpin perubahan. Masih sama, di sini ada 2 pertanyaan utama dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Silakan Bapak dan Ibu sekalian isi. Apabila kepala madrasah yang kita wawancarai itu menunjukkan kapasitas positif, maka beri tanda centang. Tetapi kalau kepala madrasah yang kita wawancarai menunjukkan kapasitas kepemimpinan perubahan yang negatif atau kurang, maka kita beri tanda tanya. Oke. Demikian seterusnya hasil daripada analisa tingkat kesadaran dan analisa tingkat kapasitas maka akan menghasilkan identifikasi tingkat kesadaran. Contohnya begini. Jadi hasil daripada pertanyaan-pertanyaan tadi itu nanti akan langsung dianalisis oleh aplikasi dengan menggunakan kesimpulan sebagai berikut. 1. Kesadaran melaksanakan refleksi. Dan yang kedua, kapasitas memimpin perubahan. Kesadaran melaksanakan refleksi ini dibagi menjadi hasilnya dibagi menjadi 2, yakni berdaya dan berkembang. Ketika kepala madrasah menunjukkan refleksi positif, maka kepala madrasah tersebut memiliki kesadaran berdaya. Sedangkan untuk kepala madrasah yang mengindikasikan hal yang negatif, maka akan memberikan nilai dengan berkembang. Demikian pula di dalam kapasitas memimpin perubahan, kita bagi menjadi 3 macam. Ada kapasitas rendah, kapasitas tinggi, dan kapasitas sedang. Rekan-rekan sekalian, kesadaran melaksanakan refleksi dan kapasitas melaksanakan memimpin perubahan dipadukan. Ketika pada tingkat kesadaran melaksanakan refleksi mencapai nilai berdaya, kapasitas memimpin perubahan tinggi akan menampilkan strategi dan perubahan berkelanjutan. Jika kepala madrasah memiliki kesadaran di dalam refleksi itu masih berkembang, sementara memiliki kapasitas tinggi, maka strategi pendampingannya adalah pemicu perubahan. Ketika kepala madrasah mendapatkan status berdaya dengan kapasitas memimpin perubahan sedang, maka strategi pendampingan yang akan kita lakukan adalah perubahan berangsur. Sedangkan jika berkembang sementara memiliki kapasitas memimpin perubahan yang sedang, maka akan dicapai strategi pendampingan penguatan perubahan. Hasil komitmen perubahan kepala madrasah yang ada di sini itu otomatis berdasarkan jawaban kepala madrasah pada saat diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang terkait dengan kesadaran melaksanakan refleksi, kapasitas memimpin perubahan.
Oke rekan-rekan sekalian, dari identifikasi tingkat kesadaran, maka akan memunculkan strategi dan metode pendampingan yang akan dilakukan oleh pengawas madrasah terhadap kepala madrasah. Sebagai contoh, kepala madrasah dengan strategi pendampingan perubahan berkelanjutan, maka ketika pelaksanaan pendampingan akan dilakukan dengan metode pendampingan fasilitasi. Kepala madrasah yang memiliki kriteria mampu memiliki kapasitas perubahan didukung dengan kesadaran perubahan, maka akan dilaksanakan pendampingan dengan menggunakan strategi perubahan berangsur, sementara kita akan menggunakan metode pendampingan fasilitasi dan coaching. Di samping strategi pendampingan dan metode pendampingan, aplikasi ini juga berdasarkan analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan pemantik akan memunculkan madrasah-madrasah dalam peringkat prioritas pendampingan. Ada yang mendapatkan prioritas akhir, ada yang mendapatkan prioritas menengah, dan ada yang mendapatkan prioritas utama. Madrasah-madrasah dengan prioritas utama tentu harus lebih intens di dalam kegiatan kunjungannya. Demikian pula madrasah yang sudah memiliki kapasitas memimpin perubahan secara tinggi dan mampu memiliki kesadaran terhadap perubahan, maka madrasah tersebut akan masuk ke dalam prioritas akhir. Dan ini akan berimbas kepada bagaimana kita mengatur terhadap kunjungan madrasah tersebut. Dan seterusnya ada madrasah pula yang masuk ke dalam prioritas menengah. Tentu saja kunjungan yang kita laksanakan terhadap madrasah dengan label prioritas menengah tentu tidak lebih banyak dibandingkan dengan madrasah yang masuk ke dalam kategori prioritas utama. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, hasil akhir daripada aplikasi ini adalah dokumen perencanaan pendampingan. Adapun format daripada rencana pendampingan madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dari prioritas, dibagi menjadi 3 macam: prioritas utama, prioritas menengah, kemudian prioritas akhir. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan format rencana pendampingan madrasah dampingan, maka prioritas kegiatan pendampingan dibagi menjadi 3 macam. Ada prioritas utama, prioritas menengah, dan prioritas akhir. Selanjutnya akan muncul nama madrasah, kemudian ada tingkat kepemimpinan perubahan, selanjutnya ada tingkat kapasitas memimpin perubahan, ada tingkat kesadaran perubahan, kemudian pemilihan strategi, kemudian yang selanjutnya bagaimana pengawas madrasah menggunakan metode di dalam kegiatan pendampingan. Selanjutnya terdapat pula deskripsi yang di dalamnya terdapat pertimbangan kebutuhan kegiatan pelaksanaan kegiatan pendampingan serta target di dalam pemenuhan kegiatan pendampingan. Hasil rencana pendampingan inilah yang akan digunakan oleh pengawas untuk mengidentifikasi kebutuhan madrasah dampingan di dalam kegiatan kepengawasan di tahap 1,
yakni di bulan Januari, Februari, dan Maret. Oke rekan-rekan sekalian, untuk tahapan berikutnya kami juga sudah mempersiapkan aplikasi yang akan kami sampaikan pada video-video kami selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan sekalian, demikian aplikasi yang kami susun. Tidak ada gading yang tak retak, tentu saja banyak berbagai kelemahan-kelemahan, namun setidaknya aplikasi ini nanti akan dapat membantu untuk menyusun rencana kinerja kita sebagai pengawas madrasah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.